Ya, kalau gue ngeliat kayak cuma apa? Tangannya. Bayangan tangannya ya. Nyamperin gua, ngapain? Megang batu gede banget bang. Itu hari bener-bener kayak mau ikut gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua Ibnu Fitro Sidik dalam channel Timur Misteri. Di kesempatan hari ini masih sama seperti video sebelumnya, gue sudah menghadirkan narasumber yang akan bercerita pengalaman misterinya untuk kita semua. Tapi sebelum itu, lagi-lagi gue mau berterima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mensubscribe serta mendukung channel Timur Misteri. Karena berkat dukungan dari teman-teman semua, kita bisa seperti ini dan kita bisa menjadi lebih baik lagi pastinya. Dan juga untuk teman-teman yang nonton video ini yang belum subscribe, langsung aja subscribe, like, and comment, serta aktifkan loncengnya agar mendapat notifikasi dari video terbaru Timur Misteri. Nggak pakai berlama-lama lagi, langsung aja nih kita berkenalan sama narasumber yang ada di samping gue ini. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah baik, abangku. Alhamdulillah. Oke, sedikit gue menjelaskan narasumber gue kali ini pasti lu udah pernah kenal nih, Bang Nardi dari Besok Pagi. Oke Bang Nardi, sebelumnya terima kasih nih Bang. Sama-sama bang. Lu udah mau cerita lagi nih. Sama-sama. Paling cerita gue cuma itu doang sih bang. Ya, menurut gue epic sih Bang cerita lu. Buat teman-teman juga nih, Bang Nardi ini pernah cerita di channel Timur Misteri Bang ya? Bener. Waktu itu ngangkat di Gunung Ciremai ya? Iya, itu di Gunung Ciremai itu gue itu di Gunung Ciremai gue apa ya dibilangnya? Itu gue benar-benar pendakian gue pertama dan pendakian gue terakhir di Gunung Ciremai itu. Nah, sampai sekarang belum pernah ke situ lagi Bang? Sampai sekarang itu gue belum pernah lagi. Padahal temen gue waktu itu ngajakin. Tapi gue kayak hati gue nih kayak jangan. Bisa dibilang trauma kali Bang? Trauma berat. Sampai trauma di Gunung Ciremai. Tonton dulu videonya nih, ada di sini. Oke Bang Nardi, sekarang lu mau cerita di mana nih Bang? Di pendakian kali ini gue bakal di kesempatan kali ini gue bakal menceritakan pendakian gue waktu itu berdua doang ya, sama teman gue itu yang namanya Arif ke Gunung Cikuray via Bayombong. Padahal nih Bang, sebenarnya dari awal keberangkatan itu gue nggak ada niat yang mau ke Cikuray. Aslinya itu gue mau ke Gunung Guntur. Karena waktu itu di tahun 2015-2016 kalau nggak salah ya, kalau misalnya salah mungkin dibenerin lah. Iya. Itu ada 5 atau 6 orang itu kesambar petir di puncak 1. Oh, sebab itu lu jadi ke Cikuray nih? Iya, ditutup Guntur itu. Dan gue nggak tahu informasi sama sekali. Gokil. Tahan lu Bang. Pasti lu semua penasaran nih sama kelanjutan dari cerita narasumber gue ini. Tapi sebelum itu, Bang Nardi ini mempunyai channel YouTube yang mana channelnya Besok Pagi Bang ya? Iya, benar. Besok Pagi channel. Setelah nonton video ini, lu intip juga nih channelnya Bang Nardi di Besok Pagi. Oke Bang Nardi, di Cikuray tahun 2015-an ya? Iya, 2015-2016. Misterinya apa tuh Bang di situ Bang? Gue di Cikuray kalau bisa dibilang itu tersesat Bang. Pendakian pertama gue yang tersesat di Cikuray via Bayombong. Dan temen gue itu entah itu dia halu atau enggak, tapi bener-bener tuh dia kayak mau apa ya, bener-bener mau newasin gue Bang. Gue kayak hampir mau dibunuh sama temen gue. Dan di situ lu berdua doang Bang? Berdua doang. Di pendakian di gunung itu pun gue cuma berdua doang, nggak ada pendaki lain. Mantap. Oke, tonton terus video ini karena sudah gue rangkum dalam segmen Kongkumis. Kongko Kupas Misteri. Buat teman-teman semua yang mempunyai pengalaman cerita misteri, baik itu pendakian gunung ataupun urban legend, dan mau ceritanya diangkat seperti Bang Nardi ini, teman-teman bisa DM di Instagram Timur Misteri atau kirimkan email di timurmisteri.cr@gmail.com. Bang, lu udah siap? Siap. Nggak berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ceritanya. Terima kasih nih Bang Ibnu, gue udah diizinin untuk bercerita ya. Sama-sama. Cerita ini sebelumnya ya udah gue ceritain sih, tapi di sini gua kompleksin lagi ya, gua fullin lagi lah. Jadi di pendakian gue ke Cikuray itu sebenarnya nggak ada rencana Bang. Rencana gua awalnya itu ke Gunung Guntur. Nah, gue ini lagi nongkrong berempat kalau nggak salah ya. Gua, Arif, Indra sama Mange. Gue nongkrong itu di rumahnya Mange malam-malam. Nah, tiba-tiba si Indra ini ngajakin, "Lay, naik gunung yuk." Padahal dia yang ngajakin. Padahal dia ngajakin, tapi pas di hari H dia itu nggak ikut.
gue nggak tahu dia ada apa kendala apa, ya udah gue maklumin lah. Nah, singkat cerita akhirnya gue cuma naik berdua doang, dan Mange ini juga nggak ikut. Dia ada di situ, oh iya dia dadak ada kerjaan dadakan. Ya udah akhirnya gue putusin sama Arif nih, Rip, jadi nggak nih kita naik? Soalnya gue udah bener-bener udah siap bang. Udah gue stretching, latihan lah buat pemanasan gitu biar nggak kram nantinya kalau di gunung itu. Ya udah kata Arif, kita jalan aja. Jadi nih ke Gunung Guntur berdua. Ya udah jadi. Awalnya gue mau ke Gunung Guntur. Nah, di hari H gue jalan nih berdua sama Arif. Seperti biasa, gue kalau naik gunung ke daerah Jawa Barat ya, tentunya di daerah Garut, itu gue dari Terminal Lebak Bulus. Naik Prima Jasa. Perjalanan gue dari Terminal Lebak Bulus sampai ke Terminal Garut ya, itu alhamdulillah bang, itu nggak ada ya terjadi keganjalan apa-apa. Lancar lah ya. Lancar, alhamdulillah. Nah, sampai di Terminal Guntur ini, oh iya, gue itu berangkat sekitar habis sisa jam 7:30 atau jam 8 gitu. Berangkat malam berarti ya? Nah, sampai di sampai di terminal itu gue sekitar jam 11:30 atau jam 11-an apa. Gue juga udah lupa, itu udah lama banget sih. Nah, sesampainya di terminal itu, Terminal Guntur itu apa ya, kita juga udah nggak ragu lagi sama Terminal Guntur, soalnya pasti rame itu rame pendaki semua. Dan waktu itu gue juga naiknya itu hari Jumat, sampai gue itu hari Jumat bener. Sampai di hari Jumat, jadi gue selain waktu itu 3 hari, soalnya Arif ini Senin kerja. Nah, sesampainya di terminal ini, gue nggak langsung naik atau langsung menuju ke base camp. Gue itu istirahat dulu, santai-santai dulu di terminal itu. Jadi di terminal itu di pinggirannya kayak pasar bang, pasar. Nah, gue istirahat di situ. Gue tanya sama Arif, Rip, ini kita benar naik ke Gunung Guntur? Ya udah. Nah, tiba-tiba ada nih calo yang nyamperin gue. Kang, mau kemana? Gue jawab dong, mau ke Gunung Guntur Kang. Lah, emang Kang nggak tahu kalau Gunung Guntur ini lagi ditutup kenapa? Jadi waktu itu ada tragedi 5 orang atau 6 orang itu tersambar petir di Gunung Guntur. Nah, makanya ditutup. Oh gitu. Sekarang pilihannya cuma ada Cikuray, Papandayan. Waktu itu gue nggak tahu ya, namanya itu Gunung Sagara. Kalau sekarang itu gue baru tahu kalau di daerah Garut itu ada gunung yang namanya Sagara. Nah, gue milih sama Arif, masa kita mau ke Papandayan lagi sih? Iya juga ya. Terus mau kemana? Kalau gue mau pulang lagi, nanggung ya kan? Ya udah Cikuray aja, Bray. Cikuray lagi, serius nih. Emang lu nggak bosan? Bukannya gue sombong atau gimana ya? Ya mencari sensasi baru lah, suasana baru gitu. Ya udah nggak apa-apa. Oh ya udah, kita lewat jalur baru aja, kata Arif nih. Soalnya waktu itu temen gue pernah cerita ke gue, soalnya di Gunung Cikuray itu ada jalur baru dibuka, itu via Bayombong. Nah, makanya gue langsung telepon temen gue, nanya alat transportasi buat menuju ke base camp. Base camp Bayombong. Iya, base camp Bayombong. Nah, gue nelpon, selesai gue berbincang tuh sama temen gue. Ya udah, akhirnya gue mutusin naik ke Cikuray via Bayombong. Sekitar jam 1:30 nih bang. Sekitar jam 1:30 itu gue merasa kayak ngantuk bang. Gue bilang, Rip, istirahat dulu yuk. Istirahat di mana? Nah, kalau misalnya gue biasa ke Papandayan, ke Cikuray itu gue istirahatnya di belakang pasar itu kayak ada musola bang. Di belakang pasar ada musola. Gue tarik Arif ke situ, Rip, kita ke musola aja tidur. Nah, pas gue nyampe di musola itu benar-benar sepi. Ya namanya udah malam kan. Yaudah kita di sini aja. Terus Arif nanya, ini nggak apa-apa emang di sini? Ya orang nggak ada orang sih. Ya udah, akhirnya gue beristirahat di situ. Gue bener-bener udah capek itu bang. Pas banget Arif pulang kerja langsung packing langsung jalan. Ya gue sih waktu itu emang belum kerja ya bang ya, masih ngojek lah gue waktu itu, masih free. Nah, singkat cerita, gue rebahan nih bang, di musola. Gue rebahan di musola. Arif baru buat rebahan bang, tuh langsung bener-bener kayak langsung tidur. Gue bilang, ya nggak ada temen ngobrol, gue mau tidur nggak bisa. Ya udah, akhirnya gue ngerokok ya kan, selesai ngerokok gue berusaha tidur. Itu gue inget banget hampir mau jam 3 bang. Ya udah, akhirnya gue mau berusaha tidur nih. Nah,
tiba-tiba pas gue lagi tidur nih bang, belum tidur bener-bener pules lah, itu gue dengar suara air bang. Air kayak orang tuh, jadi posisi gue tempat rebahan itu nggak jauh dari tempat wudhu bang. Gue lagi begini, ya misalnya nih gue di sini nih ya, tempat wudhu di situ, ya jarak sekitar 5 meter lah, pasti kedengeran kan, bener-bener sunyi itu tempat. Gue lagi begini, kok ada suara air. Tadi kan pas gue datang bener-bener sepi. Mungkin pas gue lagi gini ada orang lewat kali ya. Nah gue bangun dong. Gue bangun, nah posisi tempat wudhu itu ada di sebelah kiri gue. Harus ngelewatin lu ya? Iya benar. Nah gue bangun, gue nengok ke sebelah kiri. Gue ngeliat dari jauh ya, tapi gue nggak ngeliat bener-bener itu tampaknya seperti apa. Tapi gue bener-bener ngeliat itu kayak sosok kakek-kakek lagi ngambil wudhu. Itu bener-bener kakek-kakek. Gue ngeliat dari jauh kayak samar-samar itu bener-bener kakek-kakek. Semuanya itu serba hitam. Wah kakek, yaudah gue tidur lagi dong. Gue nggak berpikir yang negatif lah. Gue masih positif. Namanya kalau misalnya abis ngambil wudhu kan, tiba-tiba kan langsung kerannya mati nih bang ya. Otomatis gue mau bangun dong, mau nyapa kakek-kakek itu. Soalnya kan gue jatuhnya tamu bang, gue jauh dari Jakarta ke daerah Garut. Gue menyapa, gue bangun bang. Kakek-kakek nggak ada bang. Merinding bang. Itu tiba-tiba hilang. Nah, sedangkan pintu musolanya itu harus ngelewatin gue juga bang. Posisi gue itu ada di samping. Ya lu di jalanan gitu kan? Di samping. Gitu nah, ya. kalau misalnya di toilet, tempat wudhu itu kan ada di samping. Bener kan? Kalau misalnya kakek mau masuk ke dalam musola, itu harus ngelewatin gua. Iya. Pas gua bangun, gua nengok ke kiri, itu hilang kakeknya bang. Di situ gua hampir berpikir apa? Gua mau bangun yang hari, bangun, gua mau ceritain. Tapi pas gua oyak-oyak tuh, Arifnya itu nggak bangun bang. Bener-bener pules banget tidurnya. Gua di situ bener-bener kayak panik bang. Namanya gua sendiri, ya kan? Teman gua lagi tidur, bukannya gua sendiri sih, gua berdua, tapi teman gua tidur. Jadi kan yang benar-benar ngerasain kan gua. Iya. Serasa sendiri lah ya. Iya. Di situ gua benar-benar deg-degan tuh bang, deg. Astagfirullahaladzim, gua baca doa. Akhirnya gua berusaha buat tidur bang. Lu tau kan inan carrier tuh, kepala carrier. Itu sampai gua tekepin begini bang. Sampai gua tekepin begini bener-bener kayak gua ayo tidur. Nah, singkat cerita akhirnya gua terlelap bang, tidur. Dibangunin nih gua. Dibangunin sama marbot musola. Bangun, ini udah jam 6 kata dia. Gue berarti udah lewat azan subuh. Siapa yang dia bilang, si marbot ini bilang ke gue, siapa yang suruh tidur di sini? Musola ini bukan buat tempat ditidurin kata dia. Ya di situ gue juga merasa salah juga sih. Tapi kan gue bingung juga bang, kalau misalnya gue mau tidur di depan pasar, ngerinya terjadi hal yang sesuatu. Iya, ngerinya bareng ada yang peralatan gue ada yang hilang segala macem. Makanya gue nyari amannya itu di tempat sepi. Gue tidur di musola. Akhirnya gue minta maaf tuh sama marbotnya. Ya udah, akhirnya kata dia, udah jangan diulangin lagi ya. Ini udah jam berapa? Kamu udah nggak sholat subuh lagi kata dia. Iya maaf Kang. Ya udah, akhirnya gue bangunin Arif tuh. Arif masih tidur bang. Arif masih tidur. Gue bangunin. Rip, udah yuk pindah ke depan lagi. Maksudnya ke depan terminal. Ayo, udah jam berapa nih? Ya udah, Arif bangun tuh, gue jalan lagi tuh bang ke depan. Gue jalan lagi ke depan. Gue ngeliat situasi tuh bener-bener masih rame bang. Namanya weekend di apalagi itu di daerah Garut itu wah pasti rame banget. Entah itu dia pendaki mau ke Papandayan, mau ke Cikuray. Ya udah, akhirnya gue yang tadi yang gue nelpon sama temen gue tuh bang. Gue tuh disaranin sama temen gue itu ke arah belakang pasar bang. Jadi arah belakang pasar itu kayak ada jalan raya. Nah, gue disuruh nyari angkot menuju ke base camp dari situ. Ya udah, akhirnya pas gue ngomong sama Arif, gue jelasin ke Arif, gue bergegas jalan tuh bang. Nah, sebelum gue sampai di jalan raya ini, gue beli logistik dulu. Soalnya gue dari rumah ini gue belum beli logistik. Gue beli logistik di pasar itu. Nah, itu gue bang bener-bener pendakian gue berdua itu logistik gue banyak banget bang. Gue nggak tahu
pokoknya di dalam hati gue tuh kalau gue setiap naik gunung itu gue harus senang-senang. Gue nggak mau susah. Iya. Gue mau senang. Pokoknya apaan aja gue beli. Itu bener-bener sampai carrier gue yang 75 liter, kan gue bawa yang satu 75 liter, yang satu 100 liter. Tapi yang 100 liter tuh nggak full. Paling ya 80 plus berapa gitu. Ya udah akhirnya udah selesai semua tuh, gue beli logistik, gue jalan lagi nih bang ke arah jalan raya itu buat nyari angkot menuju ke base camp Cikuray via Bayombong. Dapat tuh bang gue angkotnya. Iya. Gue nego sambil nanya, Kang emang ini jurusannya bisa ke base camp Bayombong, Gunung Cikuray, gue gituin. Oh bisa, ayo sekalian, saya juga mau ke sana kata dia. Oh ya udah, alhamdulillah banget tuh. Gue waktu itu argonya masih berapa ya? 5.000 bang, 5.000 menuju ke base camp tuh. Nah singkat cerita sekitar jam 7 lewat 15 atau jam 7 lewat 10 itu gue sampai bang di pos Bayombong tuh, Gunung Cikuray via Bayombong. Nah gue kan bener-bener nggak tahu ya bang ya, nggak tahu entah itu jalurnya harus kemana, terus petanya kemana, itu gue bener-bener buta. Soalnya kan pendakian jatuhnya itu gue lewat jalur situ pertama kali. Perdana ya. Nah di situasi di base camp tersebut itu bener-bener masih sepi, belum terlalu rame, nggak kayak di pos pemancar. Kalau pos pemancar kan wah Iya. rame banget. Belum banyak tahu mungkin bang ya. Nah iya, soalnya kan baru dibuka. Nah di situ gue juga sempet nanya sama penjaga warung, AKMC lah bisa dibilang. Di sini mah tenang aja, jalurnya udah kelihatan kok, udah ada tanda-tandanya kata dia. Oh gitu, berarti nggak usah pakai map, nggak usah pakai peta ya bu, gue gituin kan. Nggak usah, ya udah. Kira gue makan tuh bang, gue makan soalnya kan gue malam belum makan tuh, ya kan, yang di terminal itu gue makan, tapi gue nggak makan nasi bang, gue cuma Indomie doang. Buat ganjel aja. Iya buat ganjel doang. Nah, gue selesai makan nih bang, Arif masih makan nih. Gue biasa tuh ngurus simaksi dan segala macem. Selesai gue ngurus simaksi, seperti biasa di pendakian gue sebelumnya, gue itu kalau mau naik gunung pasti gue ngecek perbekalan gue apa aja, perlengkapan gue apa aja, semua gue cek ulang tuh. Gue cek ulang, gue packing ulang, gue rapin semuanya. Nah selesai semuanya, gue berdoa sama Arif. Waktu itu Arif yang mimpin doa. Soalnya gue masih belum hafal banget lah, masih ancur-ancuran lah gue tuh bang. Nah selesai semua, bergerak lah gue bang, bergerak. Nah di sini gue juga agak lupa ya bang, dari pos 1, pos 2, pos 3 itu gue nama-namanya itu gue agak lupa. Nah pas gue jalan nih bang, gue jalan start itu sekitar jam 9 lewat bang. Jam 9 lewat gue jalan. Nah tiba-tiba pas gue udah ninggalin tuh udah jauh tuh dari tempat simaksi itu gue dipanggil, diteriakin sama si pihak base camp ini. Mau kemana? Tunggu dulu. Oh iya, ada apa? Gue samperin. Arif tetap posisinya masih sama di situ. Gue samperin, gue tanya kenapa? Bawa jas hujan nggak? Oh iya lupa Kang. Ternyata gue lupa bawa jas hujan bang. Nah untungnya di warung itu jual jas hujan ponco, lo tau kan? Iya. Yang plastik. Nah gue jual tuh, dia jual tuh. Akhirnya gue beli kan. Gue tanya, emang di sini cuacanya kemarin gimana gue gituin kan. Gimana Kang? Soalnya di Gunung Cikuray ini cuacanya itu kadang hujan, kadang cerah. Nggak menentu ya? Nggak nentu. Kayak sifatnya dia juga nggak nentu. Suka-suka berubah-berubah begitu. Kayaknya habis korban PHP. Nah itu dia. Gue merinding loh. Balik lagi nih ke cerita bang. Nah, oh gitu. Ya udah makasih makasih Kang. Ya udah akhirnya gue jalan lagi doang. Nah, pas gue jalan tuh bang, sekitar 10 menit atau 15 menit, itu tiba-tiba hujan bang. Biasanya kalau misalnya hujan itu kan bisa tanda-tanda ya, entah itu mendung atau gerimis dulu, itu bener-bener langsung, padahal cuacanya itu lagi cerah bang. Lu pernah ngerasain nggak? Waktu di rumah lu nih, waktu lu lagi keluar lah, nih cuacanya tadinya panas nih, masih panas, itu hujan. Itu kayak gitu tiba-tiba ya. Itu. Untungnya di depan gua itu kayak ada saung gitu buat neduh. Ada saung itu, ya udah akhirnya gua rip neduh dulu buat pakai jas hujan. Nah sebelum gua pakai jas hujan dan melanjutin perjalanan, gua nanya nih ke Arif, Rip, ini kita mau lanjut apa gimana?
Gue gituin kan, apa menunggu hujan berhenti? Kita baru jalan Bray, kata dia. Iya juga sih, udah gas aja lah, kata Arif nih. Gue bukannya gituin ego gue ya, tapi gue nunggu kesepakatan ke temen gue. Kalau kata temen gue lanjut, ya udah lanjut. Ya udah, akhirnya gue pakai jas hujan tuh. Gue pakai jas hujan. Seperti biasa tuh, gue pakai carrier gue itu gue tutupin jas hujan. Jadi gue bawanya itu jadi satu orang itu 2 jas hujan bang. Double ya? Iya double. Nah, singkat cerita gue melanjutin perjalanan nih bang. Lanjutin perjalanan, aman-aman aja tuh bang. Gue jatuhnya dari base camp ya. Dari base camp ke pos 1 itu alhamdulillah aman-aman aja. Nggak ada kayak entah itu tanda-tanda keganjalan. Itu gue masih ya happy walaupun dihujanin gitu. Dan tahu sendiri Jawa Barat itu pegunungan tanahnya itu lembab bang. Jadi kalau misalnya hujan kita jalan kadang-kadang kepleset. Makanya pas dari perjalanan menuju ke pos 1 tuh Arif sering kepleset bang. Jadi agak gue ketawain gitu. Jadi biar ada lucu. Hiburan lah ya. Iya biar ada hiburan. Oh iya. Dan waktu itu gue juga pas naik kan, padahal di base camp rame nih bang ya. Nah itu situasi pas di pos 1 itu nggak ada barengan bang. Ya gue masih berpikir positif. Soalnya mungkin pendaki lain belum ada jalan, nunggu hujan berhenti. Tapi sampai pos 1 gue itu hujannya belum berhenti bang. Masih deras terus. Sampai di pos 1 istirahat gue. Tapi istirahatnya nggak lama, cuman sebat. Nggak ngopi tuh. Kalau ngopi kan gue harus buka jas hujan kan. Ngambil kopinya ya. Nah ribet, ngeluarin peralatan lagi. Gue sebat. Gue tanya ke Arif, ini kita lanjutin perjalanan nggak? Itu kalau nggak salah ya, itu sekitar jam 1 atau jam setengah 1 gitu. Kata dia, jalan aja Bray. Jadi tujuan gue ngecamp ini di puncak bang. Gue sama Arif langsung ke puncak, soalnya gue lintas bang. Iya. Dari Bayombong lintas ke Pemancar. Jadi sekalian ngecampnya di atas. Iya, jadi biar nggak capek lah. Nah, ya udah kita jalan aja. Kalau perjalanan masih jauh nih, kata Arif nih. Ya udah, gue jalan lagi tuh bang. Gue jalan pelan tuh bang. Pelan, tapi nggak istirahat bang. Tapi nggak pelan-pelan banget, standar lah, standar. Jalan. Nah, sampai di pos 2 itu kalau nggak salah ya sekitar jam setengah 2 atau jam 1 lewat. Soalnya jaraknya itu nggak begitu jauh bang. Jaraknya nggak begitu jauh. Nah, di pos 2 ini, gue nanya lagi ke Arif, ini kita sebat dulu, apa jalan lagi? Nggak usah sebat lah, Bay. Nggak usah sebat lah. Kalau sebat ntar kelamaan. Jadi ini Arif nih pengennya apa ya? Buru-buru mau nyampe puncak bang. Dia udah nggak betah gitu pakai jas hujan. Sama, gue pun juga udah nggak betah. Ya udah, jalan lagi nih, gue bilang. Iya, ya udah jalan lagi tuh gue kira. Nah, dari pos 2 menuju ke pos 3 itu gue ngelihat Arif tuh kayak ada apa ya? Kayak ada keanehan. Jadi posisi perjalanan gue waktu itu nih bang ya. Gue di depan, Arif ini di belakang. Jadi gue yang sebagai leadernya. Arif nih kalau bisa dibilang jadi sweeper. Jalan kan biasa gue dari base camp sampai pos 2 ini kan gue Rip aman Rip duluan. Dia selalu nyaut nih. Nah dari perjalanan gue dari pos 2 menuju ke pos 3 itu Arif benar-benar nggak ada suaranya bang. Padahal gue ajakin ngomong, gue suruh Rip duluan. Jadi biar kalau ntar dia kepleset gue ada bercandaan gitu. Itu benar-benar nggak ngomong dia. Nggak ngerespon, tapi ada di belakang gua. Rip, gimana? Diam. Ya gua positif aja. Tapi gua tetap bergandengan gitu. Seirama. Nggak gitu. jauh lah. Nggak jauh. Cuman 2 meter lah jaraknya. Nah, singkat cerita sampailah di pos 3 nih bang. Sampai di pos 3 gua nengok ke belakang. Rip, lu kenapa sih diem? Di sini gua agak sempet ngomelin Arif lah. Lu jangan diem mulu. Soalnya kenapa bang? Gue ngeri hipo. Iya. Soalnya itu hujannya masih bener-bener deras bang. Belum ada tanda-tanda kayak apa ya? Mau berhenti. Itu masih deras terus. Di situ gue berpikir gimana? Astagfirullahaladzim. Ini gue dosa apa ya? Gue bilang ini gue salah apa ya? Padahal gue dari rumah itu pengennya apa? Seneng ya kan? Gue naik itu happy. Iya. Ini gue sampai anjir.
naik hujan. Lu ngerasain nggak sih bang kalau misalnya naik dihujanin? Iya. Kan nggak enak Miris kan? banget ya. Nah itu dia, itu yang gue rasain pada saat itu bang. Nah yang gue yang gue pentingin ini temen gue ini si Arif. Kenapa dia kayak obrolannya kayak berkurang gitu? Kayak tenaganya bener-bener mau habis. Padahal gue ya jalannya nggak terlalu cepet, santai gue jalannya. Pas sampai pos 3 tuh, gue omelin Arif, "Rif, lu kenapa diem? Jangan diem. Kalau diem, gue ngerinya hipo. Kalau di hipo, gue nggak. Kalau misalnya dia hipo, gue nggak bisa ngapa-ngapain bang. Gue harus bagaimana ya kan? Nah, situasi pada saat itu cuman gue doang berdua, nggak ada pendaki lain. Padahal yang gue bilang sama lu di bawah rame, tapi nggak begitu rame. Tapi sampai pos 3 pun gue belum nemuin orang. Makanya gue, ini mungkin pendaki nunggu entar malam atau besok nih. Soalnya sampai nyampe pos 3 itu gue sekitar jam 3 lewat kalau nggak salah. Belum ada juga, belum ketemu orang juga gue. Nah Arif bilang, gue capek Blay. Lah, lu capek, gue juga capek. Kita sama-sama capek. Gue bilang begitu Arif. Yaudah, lu duluan ya, lu depanan, gue gituin kan. Lu depanan, gue ganti posisi nih, posisi gue nih di belakang. Nggak usah dah, lu aja. Tapi lu jangan diem ya. Kalau misalnya gue ajakin ngomong, lu jawab. Gue gituin ke Arif. Iya. Akhirnya gue, ini nih bang, apa nih? Di pos 3 ini, akhirnya gue di pos 3 ini buka nesting nih bang. Soalnya kan gue soalnya di bawah kan gue belum kena nasi bang, cuma Indomie doang. Dan gue juga belum makan siang. Dan itu udah mulai sore. Iya. Yaudah kita istirahat aja di sini. Akhirnya gue istirahat bang, sekitar 20 menit kalau nggak salah. Di situ gue nggak makan nasi, Indomie lagi gue seduh. Soalnya kenapa? Kalau misalnya nasi tuh lama. Iya. Dan Masaknya ya. Dan gue itu nggak mau ketemu malam bang. Pada waktu itu gue naik nggak mau ketemu malam. Makanya gue cuma makan yang instan aja lah. Gue masak, selesai masak, gue makan, sama Arif berdua. Gue tanya ke Arif, "Rip, gimana stamina lu? Udah aman belum?" "Alhamdulillah aman lah itu. Lihat tangan gue keriput." Sama, gue juga sempet kayak ada ketawa berdua lah. Ngeliat tuh bener-bener tangan gue yang bener-bener keriput, kayak tangan lu nih diceburin ke air bang. Lama banget. Gitu ya? Nah, iya. tuh lu tuh tangan gue udah kayak nenek-nenek, kayak kakek-kakek, gue gituin. Pucet banget tuh. Yaudah jalan lagi yuk, kalau misal kelamaan berhenti kagak kuat gue dinginnya, gue gituin ke Arif kan. Yaudah yuk jalan. Tapi kata Arif pesen ke gue bang, tapi nanti di pos 4 ini kita jangan break ya, kata dia. Lanjut aja jalan, udah mau malam nih, kata dia. Yaudah akhirnya gue jalan nih bang, menuju ke pos 4 dari pos 3. Gue jalan itu aman-aman aja tuh bang. Aman, posisi sama gua di depan. Gua jalan, bilang kok Arif diem lagi. Kan udah gua ajakin ngomong kan? Kan gua udah bilang kan di pos 3 itu, Rip, kalau misalnya gua ajakin ngomong, lu respon. Tapi dia bener-bener nggak respon lagi. Gua bilang, kenapa ya? Ya udah gua jalan. Nah, sebelum pos 4 itu gua nemu kayak 2 pecabangan bang, kiri sama kanan. Kiri sama kanan. Gue bilang ke Arif, "Rip, ini kita ngambil jalur mana?" Soalnya kan gue berdua baru banget. "Coba bentar gue lihat," kata Arif. Dilihat doang sama dia. Namanya kalau misalnya jalur yang sering dilewatin pendaki itu pasti ada sampah kan? Iya. Itu dua-duanya jalur tuh ada sampah bang. Jadi Arif ini berpikir kalau jalannya itu dua-duanya bener. Lo mau belok ke kiri bener, mau ke kanan bener. Arif tuh berpikir, dan dua-duanya itu sama-sama nanjak. Sama-sama ngarah ke atas. Iya. Nah, di situ Arif ngomong, "Kita ngambil kanan aja, Bray." Soalnya kanan agak bener-bener kelihatan jalurnya. Kalau ke kiri tuh kayak agak ke jogrok ke jurang. Iya. Soalnya hujan kan, gue ngeri terjadi kenapa-napa. Ya udah akhirnya gue bilang ke Arif, "Siapa nih yang mau jalan duluan, Rip? Gue apa lu? Lu aja, Blay. Serius nih, udah lu aja dah," gue gituin kan. "Ya udah, gue nih," kata dia. "Iya." Ya udah akhirnya komando waktu itu gue
ya udah akhirnya Arif yang jalan duluan. Leader. Iya, sebagai leader. Gue di belakangnya. Gue jalan. Rip, gimana jalurnya? Diem lagi bang. Tetap nggak ada respon. Dan gue begini. Jadi kayak nggak mau ngeliat ke depan. Maksud gue kalau misalnya gue tanya, Rip, gimana ke depan? Aman nggak? Itu nunduk jalan. Nah gue posisi di belakang gue nggak begitu jauh. Ya gue ngeliatin, gue bilang, orang nunduk aja gue. Tapi jalur yang bener-bener ke atas. Gue jalan, itu bang, jalur yang gue ambil, itu lama-lama nyerong bang. Nyerong, itu lama-lama turun dan biasa kalau misalnya kita di pendakian itu kayak banyak pohon-pohon besaran. Iya. Pasti itu bener-bener nggak ada bang pohon besar. Dan sampahnya itu lama-lama bener-bener bersih, nggak ada sampah pun, dan jalur tuh lama-lama ketutup. Gue tanya lagi, Rip, ini bener nggak? Dia diem. Gue tarik kan, Rip, gue capek Blay. Lah lu kalau capek istirahat dulu lah, gue bilang. Jangan lu gas terus. Gue nggak mau ketemu malam. Kata dia, lah sama gue juga nggak mau ketemu malam. Coba sini gue lihat dulu. Gue lihat kan jalur. Itu gue ternyata apa bang? Salah jalan bang. Udah jauh itu bang? Udah jauh itu. Waktu itu gue ingat-ingat ya, itu sekitar jam 4:30-an. Kan gue berangkat dari pos 3 ya, kalau nggak salah itu hampir jam 3. Bener nggak kalau nggak salah? Jam 3 atau jam 3 lewat gitu gue ngomong. Waduh, gue tanya ke Rip, lu gimana sih? Kan gue bilang, jangan nengok ke bawah mulu. Lu lihat ke arah depan, lihat jalur, lihat jalan, gue bilang. Gue gituin. Gue capek, gue mager ngomong, nggak tadi gue malas ngomong. Ya kalau misalnya lu capek istirahat, emang gue paksain jalan. Di situ gue sempet ada percecokan lah. Ya udah, akhirnya gue udahin lah tuh, daripada gue debat nggak jelas kan. Yaudah, ini komando gue yang ambil dah. Gue yang depan, Rip, lu yang belakang. Di sini gue berpikir apa bang? Kalau misalnya gue pukul mundur lagi, itu udah jauh banget bang. Udah jauh banget. Dan gue nggak mau buat udah turun naik lagi ke atas. Udah namanya dihujanin. Terus apa ya, bener-bener gue baju bener-bener basah bang. Udah bukan jas hujan lagi, padahal udah gue double tembus airnya. Yaudah, gue ngambil jalur ya, lu di belakang gue jangan jauh-jauh, gue gituin ke Arif kan. Gue jalan itu lama-lama bener-bener tuh jalur bener-bener begini bang. Melimpir, lama-lama turun ke bawah. Gue stop lah. Rip, berhenti dulu, nih udah nggak ada jalur, gue bilang. Hah? Lu serius lu? Iya, kita tersesat. Arif bilangnya begitu. Gue nggak mau bilang ya tersesat apa bukan. Bisa dibilang disorientasi jalur lah. Kalau misalnya gue bilang tersesat, gue ngerinya menimbulkan kayak kepanikan bang. Iya. Gue nggak mau di situ. Enggak, tenang aja. Ini kalau misalnya kita naik ke atas terus, kita misalnya kalau misalnya keadaan kayak gitu nih, kalau misalnya gue tembusin jalur ke atas, otomatis kan nyampe ke puncak. Gue berpikirnya begitu. Ya udah, akhirnya gue break di situ dulu bang. Itu keadaan situasi pada saat itu ya, itu bener-bener apa sih, kayak pohon-pohon yang kecil-kecil, kayak apa, cantigi bilang ya. Iya. Nah itu banyak banget bang. Tapi kecil-kecil ya. Yang kecil-kecil, yang pohon-pohon gede itu udah nggak ada. Jadi gue jalan kayak sampai begini nih. Pegang-pegangan pohon. Di situ gue bener-bener kayak, ya namanya gue cuma berdua doang ya, pasti ada lah timbul kepanikan. Tapi itu gue berusaha buat ngelawan panik. Iya, biar nggak panik. Arif bilang ke gue, Blay, gue lapar. Sama, gue juga lapar. Nah, untungnya gue itu bawa cemilan banyak bang. Gue beli cemilan banyak. Yang gue banyakin itu roti. Soalnya kenapa? Gue di atas ini pengen bakar roti bakar lah, bikin roti bakar gue di atas puncak. Ya udah, akhirnya gue keluarin satu. Kan gue waktu itu beli 4, masih ada sisa 3 dong. Gue keluarin satu, Rip. Yaudah nih, kita makan roti aja. Soalnya logistik ini ada di pala carrier gue, jadi nggak begitu susah lah ngeluarinnya. Ya udah nih,
kita makan roti aja, makan roti doang nih, nggak pakai susunya. Ah susunya ribet, gue bilang kayak gitu ke Arif. Ya udah, jadi gimana sih bang? Apa itu ya rada lucu juga sih, makan roti basah, lu tau gak? Iya karena hujan ya. Iya, jadi makan roti sambil kena air hujan, jadi rasanya kayak gimana gitu, ya aneh-aneh lah, kayak ada udah gitu dicampur keringet, ada asin-asinnya. Terus gue bilang, ada rasanya ngerip. Ada, rasanya apaan? Asin, sama gue juga ada asinnya. Masih sempet bercanda berarti bang ya? Iya, gue ajakin bercanda lah. Ya udah tuh, dari lu makan ya, gue ngeliat situasi dulu. Nah, gue kasih tuh rotinya ke Arif nih. Gue cuma makan satu doang waktu itu. Gue bangun, gue ngeliat situasi bang. Di jalur kemana ya? Itu bener-bener apa ya? Udah bener-bener gue ada di pinggir bang. Itu bener-bener gue ada di pinggir. Ya Allah, ini gue kemana ya? Itu posisinya gue nggak jalan lah, gue nggak jalan, tapi gue dalam hati gue ngomongnya, kok bisa sampai kayak gini? Nyata gue pengen seneng-seneng, tapi kok bisa sampai kayak gini? Yaudah, gue bilang, Rip, lu tunggu sini ya. Gue ke atas dulu dikit, gue gitu. Gue naik ke atas dulu. Jangan jauh-jauh. Enggak. Nih, gue waktu itu bikin yang namanya air jahe bang. Air jahe, masih panas lah, gue taruh di apa termos, iya. Gue kasih Rip nih minumnya, gue bilang air jahe. Lalu bikin, iya. Ya udah gue kasih, gue tinggal tuh Rip. Gue tinggal tapi nggak begitu jauh, sekitar 5 meter atau 6 meter, 7 meter lah. Mantau jalur aja. Iya, ya. Cuma buat ngeliat situasi. Ini jalur yang mana nih yang bakal gue ambil. Gue jalan. Itu carrier udah gue lepas bang, carrier gue lepas, gue tinggalin ke Arif ini. Gue jalan seret. Nah, kalau misalnya di dalam hutan itu, kalau misalnya kita jalan tuh pasti ada serak, serak. Iya. Pasti kan? Nggak mungkin biasa begini. Itu gue denger bang, dari arah belakang gue. Jadi posisi gue itu udah ke arah atas. Arah puncak. Nah, gue dengar tuh arah dari belakang. Namanya situasi hujan ya kan? Wah, gue bilang, wah ini hujan nih. Paling hujan, gue berpikir begitu, paling hujan. Suara hujan. Suara hujan. Tapi kok lama-lama makin deket nih suara. Serak, serak. Nah, posisi tempat gue berdiri sama Arif tuh masih kelihatan. Masih kelihatan. Kok lama-lama makin deket. Pas gue nengok ke belakang bang, Arif bang, nyamperin gue. Ngapain? Megang batu gede banget bang. Itu Arif bener-bener kayak mau nimpuk gue bang. Di situ langsung gue dorong. Rip, lu ngapa? Belakang lu, Blay. Belakang gua. Jadi Arif ini bukan gue yang ngerasain ya. Jadi Arif ini ngeliat tuh kayak di belakang gue tuh kayak ada sosok gede bang. Itu mau cengkram gue. Mau nerekam. Gue nggak tahu itu Arif halu atau bukan, soalnya dalam perjalanan gue yang tadi gue bilang tuh dari apa pos 2 menuju ke pos 3 itu udah diem kan. Dari pos 3 sampai gue salah apa dibilangnya disorientasi jalur itu bener-bener udah aneh ya. Aneh. Gue bilang, Rip, lu aman nggak? Lu ngapa sih? Gue gitu kan. Itu Bray, dia bener-bener kayak ini gue diceritain pas udah turun mah. Jadi waktu itu dia cuman itu doang. Gue bilang, lu kenapa? Jadi gue nggak mau memperpanjang masalah lah. Udah lu diem di sini. Jadi batu itu langsung pas dia mau ke arah gue nih, langsung gue dorong bang. Posisi dia nggak bawa carrier ditinggal di tempatnya yang gue suruh, Rip, lu diem di sini. Dulunya ditinggal di situ. Di sini gue apa ya? Dia tuh gue diceritain Arif di bawah bang. Pas di tempat kejadian itu Arif bener-bener nggak ngejelasin bahwa apa yang dia lihat. Gue bilang dia cuma itu gede banget, dia cuma begitu doang. Nah pas sampai bawah dia ngejelasin bahwa kayak ada sosok gede nih, tuh bener-bener pengen nerekam gue dari belakang. Gue bilang, pas gue ngeliat di sekeliling nggak ada apa-apa bang. Gue bilang, lu halu, lu jangan diem mulu, gue bilang kan. Lu jangan diem mulu, lu apain kek, nyanyi kek, terus gini-giniin tangan kek, biar ada suhu, iya, biar ada apa nih, biar ada suhu panasnya juga bang. Kalau misalnya kita kedinginan nih, kita gesek-gesekin tangan tuh biar apa ya, kayak ada suhu panasnya.
Akhirnya di situ gue omelin lah tuh Arif. Gue omelin Arif, tapi bukan di sini gue bukannya apa ya, ngegas lah ke Arif. Jadi udah lu jangan berpikir yang negatif lah, lu positif aja. Udah nih posisinya gue cuma berdua doang nih, nggak ada pendaki lain. Gue ngerinya kalau misalnya terjadi hal yang nggak gue bisa tangan ini kejadian. Iya. Gue waktu itu ya, gue bener-bener belum tahu bang cara yang nanganin hipo dan segala macem. Udah tuh Arif gue omelin sebentar. Gue bilang, Arif, roti masih ada, habis. Ya udah nih. Gue balik lagi tuh, gue balik lagi ke kayak tempat posisi awal gue. Gue keluarin lagi bang roti gue. Gue keluarin roti lagi, Arif, kita makan roti lagi aja. Udah lu nggak usah berpikir yang aneh-aneh lah, gue bilang. Apaan sih segala sosok tinggi besar? Udah lu jangan berpikir yang kayak gitu. Ya udah, akhirnya gue makan tuh bang. Gue makan. Gue bener-bener udah kedinginan bang di situ. Gue bener-bener ya apa nih? Kayak udah mau anjrit. Kapan ya gue keluarnya? Tuh baju gue bener-bener udah basah, celana gue bener-bener udah basah. Dan kondisi jalur, lu belum punya pastian ya buat jalur ya? Bener, dan situasi itu masih hujan. Dan hujan itu bener-bener nggak ada kayak berkurang. Itu tetap deras hujan. Gue makan, gue minum jahe tuh biar ngangetin badan. Habis itu, oh iya, gue berkepikiran ini ya apa namanya? Sebelum gue ninggalin Arif buat nyari jalur nih, jalur yang benar, itu gue bawa 2 tali webbing. Jadi kalau misalnya naik gunung nih bang, itu gue masih bawa tali webbing. Entah itu 1, entah itu 2. Nah, waktu ke Gunung Cikuray itu gue bawa 2 tali webbing. Gue inget banget warnanya itu masih merah sama biru. Gue inget banget tuh tali webbing gue. Tapi sekarang gue nggak tahu kemana alat-alat gue pada dipinjem-pinjemin sama temen-temen gue. Nah, sebelum gue ninggalin, gue iket nih bang. Gue iket ke kakinya dia. Terus dia ngomong ke gue, lu ngapain Bray ngiketin ke kaki gue? Gue ngeri lu mau nimpuk gue lagi, gitu kan. Kalau misalnya lu jalan kan pasti ada tarikan. Iya. Kira gue sambungin tuh. Jadi lumayan panjang tuh, 5 meter. Jadi 10 meter. Nah, jadi 10 meter kan. Gue iket. Gue bilang lagi, Arif, lu diem di sini ya. Lu bener-bener diem, jangan jalan lagi. Gue gituin ke dia. Iya. Dan ingat, lu jangan kosong pikirannya. Iya, dia cuma iya doang. Lu jangan iya doang, Rip. Gue ngeri lu terjadi kayak tadi lagi. Gue ngeri lu hipo, gue gituin kan. Kalau misalnya lu hipo, gue siapa yang menanganin? Gue nggak bisa. Gue bener-bener joran bang. Gue bener-bener apa ya? Ya bener-bener. Ya gue ngomong apa adanya. Ngasih warning lah berarti ya. Iya Bray. Dia cuma gitu doang. Ya udah nih, lu habisin roti tuh. Biar perut lu nggak kosong. Lu habisin aja tuh. Lu kenyangin dah. Sekenyang-kenyang lu, gue gituin kan. Ya udah gue nyari jalur nih ya. Gue gituin. Gue tinggalin lagi Arif. Tapi gue nggak jauh lagi. Gue iket lagi nih ke kaki gua, sama-sama dari kaki dia ke kaki gua, gue iket kan, gue tinggal. Rip, lu di sini ya, awas aja sampai jalan lagi gue. Nah, pas gue ninggalin Arif itu, apa ya? Itu gue sempet berpikir lagi bang, ya Allah nih apa, gua nggak selamat. Sempet sedih bang gue bener-bener, gue kalau nyeritain pendakian Cikuray via Bayombong ini bener-bener sedih lah. Jadi itu gue dari Bayombong, base camp Bayombong sampai lintas ke Pemancar itu dihujanin bang. Ya rasa sedih gue bener-bener teringat lagi gue. Itu bener-bener gue, ya Allah, pendakian berdua gue begini banget ya. Yaudah balik lagi ke cerita, gue tinggalin Arif nih, gue jalan, gue sambil nengok ke atas. Jadi waktu itu ada senior gue yang bilang, yang tadi gue bilang tuh, kalau misalnya kita naik udah atas, itu pasti kita ketemu puncak. Walaupun itu entah itu puncak beneran, yang penting kita ada di ketinggian. Bener-bener udah di atasnya banget lah. Di situ gue sempat berpikir apa kata senior gue. Ya udah, gue jalan lagi tuh, gue jalan. Tetap gue nggak begitu jauh ninggalin Arif. Gue jalan, tiba-tiba pas gue jalan nih tali webbing gue nih bang. Kayak ada yang narik dut gitu bang. Kayak ada orang bangun. Kan posisi Arif pas gue tinggal lagi duduk.
Itu kayak ada orang, kayak ada gerak. Ada gerakan lah ya. Iya, ada gerakan dari tali webbing gue itu. Apaan ya? Gue berpikirnya hujan, masih positif gue. Wah paling hujan, tapi kok hujan bisa sampai goyangin banget. Ya udahlah, biarin aja soalnya kan deres. Gue berpikirnya begitu kan. Gue jalan lagi sambil ngecek situasi. Kok lama-lama kendur bang. Kali gue yang tadinya kencang nih, pas gue tarik begini, ini posisi gue lagi jongkok nih bang. Gue tarik begini, gue nengok ke belakang bang. Arif bang, lagi-lagi bang. Udah megang batu lagi bang. Itu batunya tuh lebih gede dari batu yang pertama. Dia langsung gue dorong begini. Drek, lu apaan sih Rip? Gue bilang, lu mau mampusin gua. Nyata dia apa bang? Dia masih ngeliat bang, sosok yang sama itu, tinggi besar itu. Gue nggak tahu ya, gue nggak begitu tahu jelas sosok itu seperti apa. Tapi yang diceritain sama dia itu, sosok itu seperti kayak gorila. Entah itu gorila itu, monyet itu gede banget, warna hitam. Gue bilang, lu halu Rip, gue bilang. Udah. Di situ benar-benar dia, sampai gimana ya? Itu belai, dia cuman begitu doang. Apaan sih itu, apaan? Nggak ada, gue bilang nggak ada. Emang bener, gue ngeliat itu nggak ada apa-apa. Posisi gue waktu itu gue langsung lihat ke kanan sekitar dan sekeliling nih. Gue ngeliat bener-bener nggak ada. Cuman gue doang berdua, nggak ada kayak makhluk-makhluk. Mungkin di situ gue bisa ngambil, wah ini bocah halu. Nah, kalau misalnya halu gue ngerinya nih bang, nimbul ke hipotermia. Itu gue ngeliat tangan Ari tuh bener-bener udah keriput banget. Yaudah akhirnya gue nggak mau ninggalin Arif sendirian lagi bang. Di situ, itu keadaan udah mau malam bang. Gue masih tetap di situ aja, keadaan udah mau malam. Dan headlamp itu gue cuma bawa satu doang. Makanya gue nggak mau ketemu malam. Kalau misalnya gue ngeluarin handphone, posisi hujan. Nggak bisa. Ya udah akhirnya Rip, ini udah mau malam Rip. Gue nggak bisa begini mulu nih. Udah yuk kita nyari jalur berdua aja. Nggak usah sendiri-sendiri lah, berdua aja. Gue ngeri lu kejadian nih. Terulang lagi. Itu bener-bener gue, ya alhamdulillah gue langsung refleks aja. Langsung gue dorong, dia jatuh tuh. Tapi tetap dia ngomong, itu Blay, itu dia mencengkeram lu. Lu gila, gue bilang. Lu mau matiin gua di sini. Gue sempet ada perdebatan kayak gitu sama Arif tuh. Yaudah yuk kita nyari jalur berdua aja. Udah pakai carry lu. Gue pakai tuh berdua jalan tuh bang. Gue jalan tuh ke atas bang. Itu bener-bener vegetasinya tuh bener-bener rapet bang. Poncat 3 gue begini. Dan tapi itu ada jalur bang taruhnya? Nggak ada. Oh, lu jalan ke arah atas aja gitu? Gue pokoknya ngambilnya ke arah atas. Sedangkan itu jalur normalnya itu bener-bener udah hilang. Ke bawah. Jadi kayak apa sih, jalur pendakian itu aslinya kan jalur air bang. Nah ini tiba-tiba kan yang harusnya gue ke kiri, gue ngambil kanan tuh lama-lama begini bang nih. Melimpir ke bawah. Turun ke bawah. Kalau lu paksain pasti ke bawah ya? Iya. Makanya lu ngambil arah atas. Gue ngambil arah atas. Gue jalan tuh bang, tuh gue bilang, Rip, aman nggak? Di situ Arif tetap gue tegesin bang, harus ngomong kalau gue jawab, harus ngomong kalau gue tanya, aman, awas aja lo kayak tadi, gitu kan. Nah, sedangkan tali webbing itu udah gue lepas, jadi gue jalan seperti biasa normal gitu. Rip, aman, jalan, alhamdulillah bang, lepas gue bang, akhirnya gue nemu jalur lagi. Tapi gue nemu jalur itu langsung di puncak bayangan. Di situ gue sempet sedih sih. Gue sedih. Ya bener-bener kalau dibilang mau nangis sih, gue bener-bener mau nangis bang. Ya kalau itu gue bener-bener pendakian gue yang tersesat pertama kali itu bang. Pengalamannya itu gue pas lepas itu gue bener-bener sampai menangis gue. Arif itu benar-benar sampai sujud syukur lah dia. Udah dalam hati, ya Allah terima kasih ya Allah, gue bilang.
Yaudah akhirnya Rip, ini udah bener-bener mau malam Rip. Itu kalau misalnya gue ingat-ingat lagi ya, itu udah hampir jam 6 lewat kalau nggak salah. Jam 6 lewatan kalau nggak salah, bener-bener ya situasi bener-bener udah gelap lah. Kalau misalnya jam setengah 6 atau jam 6 kurang kan masih agak terang ya. Itu bener-bener kayak udah bener-bener gelap. Yaudah yuk kita jalan Rip, udah mau malam nih. Niat lem udah bener-bener, niat lem kita cuma bawa satu, gue gituin kan. Yaudah yuk jalan. Aman kan lu? Aman. Stamina ada kan? Ada. Iya lu enak. Di situ pas apa ya, pas gue nemu jalur itu gue sempet agak ada bercandaan ke Arif. Gue bilang gini, iya lu enak, roti lu habisin dua-duanya, gue gituin. Ya orang gue lapar kata dia. Tapi itu masih ada nggak tuh sosok, gue gituin. Gue sempet ada ledekan gue gitu kan. Itu sosok yang itu masih ada nggak, gue gituin. Tadi sih bener-bener dia langsung memperjelas lagi. Udah, ayo kita jalan, langsung gue potong. Ayo kita jalan ke arah puncak. Sampai nih bang, gue ke puncak. Soalnya dari pos Bayangan ke puncak itu nggak begitu jauh bang. Jadi kalau misalnya lu lewat via Bayombong ya ke puncak Cikure, itu tembusnya di sebelah sini nih bang. Jadi ini kayak rumah ya. Ini rumah, kalau pemancar kan dari belakang tuh. Dari belakang kayak pos ya. Kalau dari Bayombong tuh dari sampingnya. Dari sampingnya tuh tembusnya. Nah, di puncak ini nih bang, rame banget bang sama tenda. Pas nyampe puncak, gue berpikir apa? Kok gue selamat di pendakian via Bayombong, kok gue gak nemu pendaki? Pas gue nyampe puncak kok rame, bener-bener full bang. Jadi gue di tenda ini dapet miring. Ya gue berpikirnya positif ya, mungkin dia lewat via pemancar yang lumayan lumayan cepat lah kalau via pemancar ini. Ya udah, kita bangun tenda di sini aja Rip. Ini nggak apa-apa miring. Ya cuma dapet ini doang. Terus lu mau di mana? Belakang udah jurang, depan sama jurang. Soalnya puncak Cikure kan nggak begitu luas. Iya, yang paling luas tuh di puncak Bayangan. Nah di puncak Bayangan ini gue juga nggak nemu tenda bang. Jadi dia ramenya di atas. Ramenya itu di atas. Ya udah, kelar tuh gue buka tenda, selesai, gue nerap tenda. Arif langsung masuk, gue suruh Rip masuk ganti baju lu udah bener-bener basah. Padahal gue pakai jaket nih, Arif juga pakai jaket, itu basah bang, tembus ke dalam. Arif langsung masuk, gue masih pakai ini flysheet. Padahal tenda gue udah double layer, tapi tetep gue pakein flysheet. Gue ngerinya nanti malam itu terjadi badai. Soalnya kan puncak Cikure itu plong banget loh, nggak ada pohon. Makanya gue wanti-wanti lah, waspada. Selesai semua gue masuk ke dalam. Nah pas gue masuk ke dalam, Arif ini langsung tidur bang. Di situ gue set, bocah nyampe puncak langsung tidur. Ya mungkin kecapean kali ya. Ya udah hujan bang, gue juga ya rasa capek, bener-bener capek itu gue bang. Ya udah gue bangun, Rip, lu makan nggak? Iya makan bang. Gue kira dia udah tidur pules. Nyata masih kayak tidur ayam. Ya udah gue masukin Indomie ya. Ya udah akhirnya gue masak Indomie lagi nih bang. Gue masak Indomie sambil nyemilin roti tuh gue. Sambil nyemilin roti kan sisa 2 tuh kan, gue bawa 4, dimakan Arif 2, sisa 2 nih. Sambil nyemilin roti tuh gue buat ngisi perut lah. Selesai Indomie jadi, itu sekitar jam 7:30 kalau nggak salah. 7:30 mau selesai Isya 7:30. Tapi di puncak nggak dengeran ajan ya. Gue ngeliat jam soalnya. Selesai masak, Arif gue bangunin, Rip, ayo kita makan. Ayo makan, ntar abis ini tidur lagi aja. Yaudah, gue makan tuh berdua sama Arif. Makan berdua, selesai semuanya. Arif ini langsung tidur lagi nih bang. Tidur lagi, Ustaz, lucu nih. Langsung tidur lagi. Bete gue bang. Iya. Nggak ada temen ngobrol. Ya udah, akhirnya gue nyeduh kopi. Gue bikin gue nyeduh air panas nih. Gue bikin kopi sambil gue nyanyi lah. Nyalain handphone, dengerin lagu. Gue nyanyi. Tiba-tiba udah nggak kerasa nih bang. Udah mau jam 11:30 atau jam 11 lewat. Itu posisi masih hujan bang. Gue masih denger banget tetesan hujan. Mau keluar masih hujan. Gue mau jatuhnya mau ngobrol lah sama pendaki-pendaki lain. Ya udahlah, gue di dalam tenda aja. Gue berpikirnya pada saat itu begitu. Dan tenda
Selesai itu gue udah bener-bener bete, mau tidur nih bang gue. Itu ya hampir jam 12 sih, hampir jam 12 gue mau tidur nih. Udahlah, gue mau tidur. Gue lagi tidur nih bang. Jadi ini sih yang gue alamin ya. Kalau di puncak ini gue yang ngalamin, bukan Arif. Ini Arif kan tadi pas habis makan langsung tidur. Itu kalau dia habis makan itu bener-bener udah langsung plong banget, bener-bener tidur, udah bukan tidur ayam lagi. Orang udah gue koyakin buat ngajakin ngobrol gue ya, itu udah bener-bener nggak bangun. Ya udah akhirnya gue rebahan begini, posisinya kan miring begini nih bang, tenda nih ya. Jadi kaki gue di bawah nih, jadi walau gue di atas nih, gue begini. Arif di sebelah kiri gue, dan sebelah kanan gue ya kosong, cuman apa baju-baju lah, logistik. Dan di sampingnya Arif nih langsung mepet ke tenda, nggak ada alas apa-apa. Gue tidur begini nih, tiba-tiba gue denger bang, kayak ada ginian tangan nih, ke arah apa, ke tenda gue, dari luar tenda gue ya. Kan yang gue bilang apa, Rip nih kita mau ngecamp di mana? Belakang, soalnya belakangnya jurang. Iya. Belakang puncak Cikure itu nggak begitu luas kan? Itu belakang, jadi posisi gue ngecamp itu apa? Belakang gue tuh bener-bener jurang. Iya. Jadi posisi kalau gue tidur itu di samping gue. Samping jurang, gue. ya. Nah, jadi gue tidur itu gue arah ke, kepala gue itu arah ke pos. Arah ke pos yang di puncak tuh. Nah, itu gue ngelihat itu kayak tapak begini bang. Dari luar tenda gue. Itu pas banget tapak tangan itu ada di sampingnya Arif. Kan gue posisi belum bisa tidur kan, gue lagi begini. Pasti. Apaan tuh? Gue masih begini nih. Jadi kan posisi gue nggak berani langsung. Apaan tuh? Ekor mata gue bang. Apaan tuh? Itu bener-bener. Yang gue lihat itu bener-bener nyata banget bang. Itu tapak tangan bang. Dan tapak tangannya itu nggak seperti tapak tangan manusia. Dia gede. Dan anehnya itu nggak apa ya, namanya kalau misalnya kita giniin ke tenda kan pasti kayak kayak ngedorong ya. Iya. Itu bener-bener nggak ngedorong. Kayak apa sih, kayak air aja atau gitu. Tapi bener-bener tapak itu bener-bener Jelas ya. jelas. Soalnya kan lampu belum gue matiin. Apaan tuh? Penasaran kan gue. Keluar bang gue. Keluar tenda. Gue pakai jas hujan kan. Keluar tenda. Pakai headlamp. Gue senterin dong. Gak ada apa-apa bang. Dan ranting pun di belakang tenda gue atau di sampingnya Arif itu nggak ada ranting. Gue berpikir apa? Apaan ranting? Makanya gue keluar kan, penasaran. Nyata apa? Bener-bener plong. Nggak ada ranting sedikit pun yang bener-bener ngelewatin tenda gue gitu, tingginya. Di situ gue langsung bener-bener panik, gue langsung masuk ke dalam tenda. Dan di luar pun pendaki lain udah sepi bang, udah pada tidur. Gue masuk ke dalam, gue bangunin, Rip, bangun Rip. Tetep nggak bangun. Sampai gue koyak bang, Arif. Koyak terus. Kalau biasa pendaki tidur tuh alasnya tuh pakai alas carrier kan bang. Iya. Sampai gue tarik bang, nggak bangun juga. Sampai gue tarik nggak bangun juga bang. Aduh. Udah capek banget kali ya. Capek banget ya gue. Apa ya? Gue bener-bener panik bang. Pada malam itu gue bener-bener panik. Yang gue lihat itu bener-bener tangan. Dan akhirnya gue tidur bang. Gue mau tidur lagi. Gue mau apa ya? Ya gue hilangin lah negatif gue hilangin. Gue tidur lagi. Sekitar 2 menit dah. 2 menit nih bang. Itu tiba-tiba dari atas kepala gue, dari luar tenda ya, kayak ada benda jatuh bang. Asli. Apaan tuh gue? Itu posisi gue udah begini nih. Udah gue bener-bener mau meremin. Apaan tuh? Wah, ranting kali ini jatuh. Gue keluar kan. Itu bener-bener kayak apa ya? Nih, misalnya ini korek nih bang ya. Langsung
kayak gitu bang suaranya. Akhirnya gue keluar tenda lagi nih. Gue di sini gue ngeberaniin diri dah. Soalnya kan yang pertama gue bener-bener takut kan, sampai gue senterin headlamp, ya bener-bener nggak ada di belakang di samping Arif, bener-bener nggak ada kayak ranting, bener-bener plong. Gue berpikir apa? Wah paling ranting jatuh dari atas. Orang posisi jatuh itu bener-bener di kepala gue posisinya, tapi di Di luar ya. luar tenda. Dan lo tau nggak bang? Kan gue pakai playseat bang. Iya. Ya kan? Pasti Gua lihat pakai playseat dulu ya. Pasti harus ke playseat dulu. Ini benar-benar tembus bang. Kok pikir kok kan di atas inian gue double air gue kan ada playseat. Kok nggak kena playseat? Gue berpikir apa? Playseat gue itu copot. Karena beratnya benda itu gitu. Iya. Gue keluar dong. Gue keluar. Gue senterin. Playseat gue masih utuh bang. Masih utuh, gue senterin kan. Nggak ada. Di situ gue langsung hibrid, masuk ke dalam. Udah lah gue bilang nggak beres nih, nggak beres. Di situ gue langsung paksain tidur. Yang gue tidur di musola tuh, yang pakai kepala carrier itu. Gue tekepin begini nih. Gue tekepin begini. Singkat cerita gue langsung akhirnya bisa tidur bang gue. Itu bener-bener gue paksain tuh pada malam itu, gue paksain gue tidur. Gue udah nggak mau gue udah nggak mau pikiran yang begitu-begitu. Udah gue pokoknya positif aja. Gue tidur pokoknya ya berpikir apaan gitu, gue jalan-jalan kemana gitu ya, biar supaya bisa tidur lah. Hilangin sugesti. Iya. Akhirnya gue tidur nih bang, gue tidur. Singkat cerita pagi hari nih bang, keesokan paginya dibangunin gue sama Arif. Arif tidur udah pules banget kan. Nyata dibangunin gue, itu sekitar jam 7 kalau nggak salah. Jam 7 atau jam setengah 8. Dibangunin gue. Bray bangun, udah jam berapa nih? Lu semalam ribet banget sih keluar masuk mulu. Tuh Arif bilang ke gue. Sadar loh dia. Nah, padahal kan lu tahu sendiri, gue udah sampai oyak-oyak terus palanya dia nih buat bantal, sampai gue seret dia nggak bangun juga. Pasti kan palanya kena Matras, alas, ya, kena alas, iya, ya. kena alas, dia sampai nggak bangun juga. Di situ gue langsung, lah, emang semalam lu nggak tidur, Rip? Gue baru banget tidur tuh, bang. Maksud bang, lu emang semalam nggak tidur? Gue gituin. Gimana mau tidur? Lu aja semalam bolak-balik mulu. Udah di situ gue nggak memperpanjang. Udah Rip, lapar gue gituin aja. Lapar, nanti aja gue ceritain di bawah. Pas udah di rumah. Gitu. Ya udah gue langsung masak tuh. Gue masak Indomie doang bang. Masak, selesai masak makan tuh makan. Gue langsung packing, langsung turun bang gue. Di situ gue bener-bener langsung turun. Dan situasi itu alhamdulillah hujan udah agak redaan, tapi masih hujan. Tapi udah sedikit redaan lah. Udah selesai semua Rip. Kita harus turun sekarang. Emang ada apa sih? Udah turun aja sekarang. Akhirnya gue turun tuh bang. Itu gue turun selesai ya. Packing nih. Itu gue jam 9. Jadi gue start turun itu dari puncak setengah 10-an. Gue langsung bablas tuh. Sebelum turun nih gue berdoa dulu. Biasa tuh Arif yang mulai. Dan gue pamitan sama yang di sekeliling gue. Tapi nggak begitu rame sih. Sebagian kan ada di dalam sana kan masih gerimis. Gue turun. Nah di Cikure ini gue juga nggak sempet buat ngambil dokumentasi bang. Karena hujan mulu. Gue turun nih bang. Gue turun dari puncak tuh gue turun. Nggak begitu lama bang gue ninggalin puncak nih. Itu langsung hujan lagi bang. Tapi di situ, tapi situasi pada saat gue turun itu gue nggak pakai jas hujan. Cuman pakai jaket gue yang agak lembab lah dibilang. Udah gue hujan-hujanan aja udah. Malah gue pakai ini aja kupluk udah. Udah gimana nih? Gas terus ya? Udah gas aja. Udah. Itu gue dari puncak ya sampai bawah itu sekitar perjalanannya 3 jam bang. Bener-bener gue push bang. Soalnya apaan? Gunung Cikure itu kalau misalnya hujan deras via pemancar itu udah kayak bener-bener saluran air turun ke bawah, bener-bener jalur air. Jadi gue kayak blok kayak mandi hujan, kobak-kobakan lah. Jalan di kobakan. Iya. Singkat cerita sampai nih gue di base camp.
kalau nggak salah itu sekitar jam 4 kalau nggak salah ya, sekitar jam 4 atau jam setengah 4 gitu. Rip, ini kita ganti baju langsung ke terminal, gue gituin kan. Kita nggak makan dulu, nanti aja di terminal. Soalnya kan bis Prima Jasa itu terakhir kalau nggak salah sebelum Isya kalau nggak salah. Makanya gue ngejar bis ini, dan besoknya Arif ini juga harus kerja. Iya. Gue langsung, biasa tuh kalau misalnya dari base camp Pemancir tuh ada ojek. Gue naik ojek, langsung gue bablas ke terminal. Itu pas gue udah selesai ganti baju lah, mandi segala macem, jalan singkat cerita sampai lah gue di terminal nih. Nah nyampe terminal ini kan gue dijanji nih sama Arif buat makan. Nah kan gue pas turun nih gak sempetin makan di pos atau di base camp kan. Yaudah kita makan di sini aja dulu sebelum kita balik lagi ke rumah, gue gituin. Ya udah makan. Kita baliklah gue ke rumah nih bang. Balik ke rumah sampai gue nggak langsung kayak mecah gitu bang. Gue langsung ke rumahnya Arif. Gue bahas semuanya di situ bang. Gue tanya, Rip, emang lu semalam nggak tidur? Nggak tidur, gue bilang. Gimana mau tidur? Orang lu berisik banget, dikit-dikit keluar. Gue inget lu keluar itu 2 kali. Tahu dia. Nah, itu dia, gue juga masih bingung. Padahal dia udah gak gue yakin. Ya sepules-pulesnya apa orang kalau misalnya dioyak-oyakin pasti bangun. Iya. Dia tuh bener-bener gak bangun bang. Ya normalnya di kondisi dia sadar berarti pasti bangun. Iya. Emang lu ngapain sih keluar? Arif nanya. Gue jelasin kan. Lu tau gak Rif? Di samping lu tidur itu gue ngeliat kayak ada tapak tangan gede banget Rif. Ah serius lu? Demi Allah Rif, ngapain gue bohong? Terus apa lagi yang kedua? Lu keluar tuh kan, yang kedua kata dia kan. Iya. Jadi yang kedua itu gue ngeliat kayak ada benda jatuh nih Rip. Benda jatuh pas banget di kepala gue. Dan sedangkan kita ini kan pakai playset Rip. Harusnya kalau misalnya benda jatuh dari atas itu pasti arahnya ke playset dulu. Ketahan di playset dulu. Dan sedangkan di Gunung Cikuray di puncaknya itu nggak ada pohon yang bener-bener tinggi bang. Nggak masuk logika lah pokoknya kalau itu dia. pohon emang ya. Gue jelasin ke Arif kayak gitu bang. Dan gue nanya nih Rip, bang, yang waktu gue tersesat nih bang, yang gue hampir bener-bener mau terbunuh nih sama temen gue nih. Emang lu mau nimpuk gue, lu ngeliat di belakang gue ada apaan Rip? Jadi gue ngeliat kayak ada monyet gede banget. Belakang lu kayak bener-bener mau nyengkrang lu. Serius lu? Bener, demi Allah gue ngomong. Kata Rip kayak gitu. Ya udah gue lupain dah tuh gue lupain. Gue balik nih bang. Ya udah gue balik dah. Capek banget nih. Terus sepanjang jalan tuh bang dari rumahnya Arif ke rumah gue itu kan nggak begitu jauh ya. Tuh gue jalan tuh bang. Gue berpikir apa? Mungkin ini kesalahan gue kali ya. Soalnya gue naik gunung ini nggak izin bang. Sama orang tua gue. Balik lagi tuh. Kenapa gue balik lagi? Kenapa gue selalu Kenapa gue balik lagi? Kenapa di pendakian gue ini rata-rata tuh hampir mengalami keganjalan lah. Jadi waktu itu ya bener-bener sompral sih gue, dan gue itu nggak pernah izin sama orang tua. Dan buat temen-temen semua mungkin nggak layak dicontoh lah. Ya kalau misalnya lu mana aja tuh harus izin. Dan sampai di rumah gue minta maaf lah sama orang tua gue. Gue ngomong, oh ya udah, dimaafin. Ya udah tuh, udah akhirnya berjalan normal aja bang. Mungkin itu sih bang cerita di pendakian Cikuray gue via Bayombong bersama Arif ini bang. Oke. Gokil sih bang ceritanya bang. Ya. Oke, buat teman-teman semua juga nih, gue mengingatkan apapun yang sudah diceritakan sama Bang Nardi bukan bermaksud untuk menakut-nakuti atau memberikan hal yang negatif untuk teman-teman semua, melainkan cerita dari Bang Nardi ini bersama-sama kita jadikan pelajaran untuk kita bang ya. Benar itu. Karena memang logikanya, karena memang hal gaib itu ada bang ya. Benar. Sedikit gue mau mempertanyakan nih bang, bisa dibilang perjalanan lu ini bisa nggak sih itu yang mengganggu lu di puncak itu sosok yang sama bang? Soalnya kan gue dari luar itu nggak ngelihat itu sosok tuh bang. Tapi dari segi tangannya itu yang terlihat di dalam tenda itu kan gede besar. Kalau misalnya gue ambil nih bang itu sama apa yang di
rasain Arif nih. Ya, mungkin terornya ini dari sosok yang sama bang ya. Bisa jadi. Semua goda-godaan dari perjalanan lu sampai lu sampai ke puncak itu. Bener. Satu sosok Satu bisa dibilang sosok ya. bisa dibilang. Kalau Arif ngeliat sosoknya, kalau gue ngeliat kayak cuman apa? Tangannya. Bayangan gede. tangannya. Bayangan tangannya gede. Ya, Tapi bener-bener nempel ke tenda gue bang. Begini. ya karena yang lu lihat juga itu ada jarinya bang ya. Nah. Mungkin kalau sekedar besar doang gitu, Nah. nggak ada sela-sela jari, mungkin bisa kita bilang tuh pohon atau segala macam gitu. Iya benar. Ini ada sela-sela jarinya ya, dan itu besar. Ya, dari tadi gue berpikir mungkin sosoknya sama nih bang. Kalau Dari misalnya pas perjalanan lu ini. udah gue ambil dirangkum pas di rumah Arif nih ya, Hmm. ya gue rangkum sama Arif ya sama. Sosok yang besar itu. Itu bagaimana tuh bang ketika lu nggak dapat respon gitu ketika Arif mau melukai lu gitu, itu ya nggak pengen sih, itu bagaimana bagusnya lu dilindungi sampai sekarang bang ya. Alhamdulillah tuh bang, itu bener-bener gue kalau menceritain lagi pendakian Cikuray gue itu bener-bener sedih sih bang. Iya, kebawa sih bang gue sama cerita lu. Kebawanya gini, gue ngebayangin bagaimana gitu ketika lu nggak ngerespon gitu, nggak ada tanda-tanda ketika Arif mau memukul itu makhluk Gua- gitu. Pasti kan logikanya pasti kena lu bang. Iya, gue nggak ada kali mungkin. Dengan Ya, batu alhamdulillah aja gua seperti masih itu. Selamatin. Luar biasa. Di situ makanya pas gue keluar tuh gue kan sampai ya Allah terima kasih, gue bener-bener sampai ya sujud syukur terus ya berterima kasih lah kepada Tuhan gue bang. Iya, itu bang. Ya, gue nggak bisa ngebayangin sih bang di kondisi hujan, teman seperti itu gitu, dan dia mensugesti ada makhluk di belakang kita. Nah. Wah.